Shalom, selamat pagi anak-anak ibu kelas 6. Nah, kita akan mulai pembelajaran tematik kita. Nah, untuk pembelajaran tematik kita sudah berada di tema 8, subtema 1, PB yang kelima dan keenam. Jadi hari ini kita akan belajar di PB 5 dan PB 6 ya. Nah, adapun tujuan di pembelajaran kelima adalah tujuan di PB 5 adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan tentang peristiwa revolusi bumi dan dampaknya pada perubahan musim di bumi. Siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang pergerakan bumi mengelilingi matahari. Siswa dapat mencari informasi penting dan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf. Siswa mampu menyajikan bentuk naskah dari bacaan yang dibaca, dan siswa mampu memahami interval nada dan meningkatkan kepercayaan diri untuk tampil di depan kelas. Oke, kita akan mulai dari PB 5 terlebih dahulu ya nak ya. Nah, di PB 5 itu ada materi muatan IPA mengenai mengidentifikasi revolusi bumi dan pengaruhnya. Nah, ini ada gambar bumi ya, planet bumi. Nah, bumi itu berotasi ya. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Jadi bumi itu mengelilingi matahari ya. Waktu revolusi bumi itu adalah 1 tahun ya, 1 tahun atau 365 hari. Nah, apa pengaruh dari revolusi bumi ini? Yang pertama, penanggalan kalender Masehi. Yang kedua, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Yang ketiga, terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Yang keempat, perbedaan 4 musim di negara-negara yang terletak pada wilayah subtropis bumi. Dan yang kelima, adanya rasi bintang yang tampak berbeda setiap bulannya ya. Itulah pengaruh dari revolusi bumi. Gerak semu matahari merupakan posisi matahari yang berubah-ubah. Kenapa? Karena hal ini dikarenakan bumi itu mengalami revolusi dengan sumbu rotasi yang miring. Nah, gerak semu tahunan matahari itu terjadi karena pengaruh dari revolusi bumi ya. Nah, itulah materi yang pertama di PB 5 ya, yang IPA. Lalu lanjut, ada materi bahasa Indonesia, menemukan kata kunci pada teks non-fiksi ya. Menemukan kata kunci pada teks non-fiksi. Informasi dari teks itu dapat kita temukan dengan mengidentifikasi kata kunci dari judul ya. Kata kunci pada judul teks tersebut itu dapat kita tandai, kemudian kita cari apa maknanya. Dengan kita mengerti apa makna dari setiap kata yang kita tandai tersebut, maka kita dapat menemukan perkiraan informasi teks yang kita baca. Lalu yang berikutnya di PB 5 ada materi SBDP tentang interval nada D mayor ya. Interval nada adalah jarak satu nada dengan nada yang lainnya. Ada yang jaraknya setengah, ada juga yang jaraknya 1 ya. Nah, jika ada lagu itu dengan nada dasar D mayor, artinya nada yang pertama atau nada Do itu dimulai dari nada D. Lalu ketika memainkan lagu dengan alat musik, maka nada D yang dijadikan sebagai nada Do. Nah, ini adalah tangga nada D mayor diawali dengan nada D ya. Jadi yang biasanya dimulai dari C, ini
Kalau dia D mayor dimulai dari D. D, E, F, G, A, B, C, lalu D tinggi ya. Nah, interval nada tersebut itu tidak atau belum sesuai dengan interval nada C mayor, yaitu yang intervalnya 1, 1 setengah, 1, 1 setengah ya. Ada dua nada yang harus dinaikkan supaya interval nadanya berubah. Nada tersebut adalah nada F dan C. Nada F itu diubah menjadi fis dan nada C diubah menjadi fis. Jadi seperti ini anak ya. Ada D, E, fis, G, A, B, cis, dan D. Lalu kita lanjut ke materi yang ada di PB6 ya nak ya, PB6. Nah, ini adalah tujuan dari materi PB6, subtema 8, subtema 1 PB6. Yang pertama tujuannya itu adalah siswa dapat menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai keadilan dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mempresentasikan karya patung yang telah dibuat kepada teman-teman sekelasnya ya. Itu adalah tujuan dari PB yang ke-6. Nah, materi yang ada di PB6 yang pertama adalah materi bahasa Indonesia, menyajikan informasi dari teks non-fiksi ya. Untuk menyajikan informasi dari teks non-fiksi, yang pertama kita harus menentukan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf dalam teks tersebut. Yang kedua, pokok pikiran itu adalah ide utama dalam suatu paragraf, di mana letaknya itu ada yang di awal, ada yang di tengah, ataupun ada yang di akhir paragraf. Setelah itu kita tulislah informasi dari teks dalam bentuk rangkuman ya. Itu adalah cara-cara menyajikan informasi dari teks non-fiksi. Lalu yang berikutnya ada materi PPKN, manfaat pelaksanaan kewajiban pelajar dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, yang pertama manfaatnya itu kalau kita menjaga kebersihan kesehatan lingkungan, yang pertama lingkungan menjadi bersih, sejuk, dan juga nyaman. Yang kedua, pastinya kita akan terhindar dari yang namanya penyakit. Yang ketiga, kita tidak mudah terkena bencana akibat lingkungan yang kotor ya, seperti banjir. Maka penting kita sebagai pelajar ya, sebagai masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kita ya. Nah, apa akibatnya kalau kita tidak merawat lingkungan kita? Nah, seperti kalian perhatikan yang ada di gambar. Lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman kita gunakan untuk beraktivitas. Yang kedua, penduduknya pasti mudah terkena penyakit. Yang ketiga, mudah terjadinya banjir dan tanah longsor. Seperti yang ada di gambar ini ya. Ada bencana seperti banjir ya. Lalu yang berikutnya ada materi SBDP, interval nada G mayor ya. Kalau tadi nada D mayor, kalau ini G mayor. Nah, tangga nada G mayor itu memiliki nada G sebagai nada dasar ya. Seperti ini dia. Ada G. Jadi nada G yang pertama ya, G, A, B, C, D, E, F, G lagi ya. Nah, pada interval nada G mayor ada satu nada yang harus dinaikkan supaya interval nadanya itu berubah ya, dimana nada F menjadi fis ya. Jadi seperti ini dia nak, G, A, B, C, D, E, fis dan G ya.